Oke, kita boleh langsung lanjut ke topik yang kedua hari ini. Tadi kita membahas tentang grafik di ruang dimensi 3. Nah, kalau biasanya kita menggambar ruang dimensi 2 kan lebih sederhana. Karena kertas kita memang dimensi 2, jadi itu lebih gampang. Ini agak complicatednya karena kita menggambar bidang dimensi 3, tapi di kertas berdimensi 2. Nah, ini ya, agak susahnya di situ. Tapi kita akan coba membayangkan gitu. Kita siapkan dulu bidang 3 dimensi. 3 dimensi bisa dibayangkan ya seperti ini kira-kira. Jadi kalau saya duduk di suatu tempat, kemudian saya melihat ke ujung kiri depan, maka depan saya ini ada sebuah tembok. Ini anggap saja ini sebuah tembok. Kemudian ini adalah lantai tempat saya injak, dan ini adalah sebuah tembok di sebelah kiri saya. Semoga dengan itu bisa dibayangkan ya. Karena kadang-kadang kesulitannya menggambar bidang dimensi 3 itu adalah kita harus menggambar 3 dimensi di kertas 2 dimensi. Nah, ini kesulitannya. Tapi mudah-mudahan dengan membayangkan tembok di depan, lantai, dan tembok di kiri, mudah-mudahan jadi lebih jelas. Ini saya hapus dulu. Oke, kita kasih nama. Yang di bawah ini, garis ini kita beri nama sumbu X. Yang di sini kita beri nama sumbu Y. Yang di sini kita beri nama sumbu Z. Kita sekarang mau cari di manakah bidang yang akan kita gambar ini memotong sumbu X maupun Y maupun Z. Nah, paling gampang kita mulai dari Y sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini kan tidak ada Y. Jadi Y sama dengan 0, kemudian kita tetapkan dulu X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 berarti kan di ujung sini kita sekarang tinggal cari Z-nya berapa. Disitulah dia, berarti nanti bidang itu akan memotong sumbu Z. Kita hitung ya. Z-nya adalah, kita masukkan ke fungsi ini. X-nya 0, Z-nya dicari sama dengan 2. 0 ditambah Z sama dengan 2, berarti Z itu adalah 2. Sekarang kita punya satu titik pada grafik itu, yaitu titik 0,0,2. Kemudian, bagaimana dengan perpotongan? Jadi saya tulis dulu ya, kira-kira 2 di sini, anggap saja di sini. Sekarang kapankah bidang ini akan memotong sumbu X misalnya? Sumbu X berarti Y sama dengan 0. X kita cari dulu, kemudian Z-nya sama dengan 0 supaya memotong sumbu X ya. Kita masukkan di sini X ditambah Z-nya 0 sama dengan 2. X ditambah 0 sama dengan 2 berarti X itu adalah 2. Kita masukkan X-nya 2. Berarti kita punya satu titik potong lagi, itu 2, 0, dan 0. Nah, 2,0,0 berarti di sini ya, X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Oke. Sekarang apakah grafik kita ini memotong sumbu Y? Nah, kita lihat. Di sini tidak ada tanda-tanda apa-apa lagi, tidak ada petunjuk yang lain. Berarti Y dalam hal ini, nilai dari Y itu tidak menentukan gambar grafik ya. Jadi berapapun Y-nya akan berupa garis ini saja. Jadi ini adalah garis X plus Z sama dengan 2 di bidang yang berada di tembok sebelah kirinya kita gitu ya. Nah, kalau Y-nya bergeser, ini tadi Y sama dengan 0, garis ini. Kalau Y sama dengan 1, berarti X plus Z sama dengan 2 tetap seperti ini, tapi kita geser ke sini. Kalau Y-nya bergeser lagi ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya, tetap yang muncul adalah ini kan, garis ini berulang-ulang terus. Nah, sebenarnya inilah bidang yang sedang kita cari. Jadi bidang kita sana ya, panjang sana, terus membesar gitu. Bentuknya adalah seperti papan triplek yang disandarkan ke tembok yang ada di depannya kita. Mudah-mudahan itu bisa kebayang ya. Saya tahu ini sulit masalah membayangkan, tapi ya semoga gambar ini membantu. Oke, kita bisa lanjutkan ke nomor 2. Yang nomor 2 ini fungsinya mengandung 3 variabel. Berarti
kita bisa menebak grafik yang akan kita gambar itu nanti akan memotong sumbu X dan Y dan Z. Kita siapkan dulu. Ini adalah bidang yang di depan kita, bidang yang dibuat oleh sumbu Y dan sumbu Z. Kemudian kita membuat bidang yang di sebelah kiri kita, itu seperti tembok itu tadi, tembok di kiri kita. Ini sumbu X-nya, jadi antara X dan Z akan membuat bidang yang ini. Kemudian bidang yang bawah, lantai, itu sudah ketemu. Sekarang kita mencari bidang yang membagi. Nah, bidang yang akan mengiris ruang dimensi 3 ini ya. Nah, mengirisnya akan di sebelah mana? Itu yang kita cari. Kita mulai dari bidang yang di depan kita dulu. Nah, ini dia. Bidang yang dibuat oleh sumbu Y dan sumbu Z. Jadi ketika X sama dengan 0, gini ya, maka dimanakah bidang ini akan memotong sumbu Y dan sumbu Z? Kita coba satu-satu. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka Z-nya berapa? Kita masukkan ke sini ya. Kita hitung, X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya bisa ditebak ya. Z-nya pasti 4. Kita dapat Z-nya 4. Oke, kita punya titik potong 0,0,4. Kita masukkan dulu. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Memotong sumbu Z di titik ini. 0,0,4. Kemudian memotong sumbu Y di mana? Berarti kalau memotong sumbu Y, X dan Z-nya yang 0. Kita masukkan X-nya 0, kemudian Z-nya 0. Kita mau cari Y-nya berapa? Masukkan di sini ya, X-nya 0, Z-nya 0. Nah, kalau ini 0, 0 berarti tinggal 2Y sama dengan 4. Berapakah Y? 4 dibagi 2 gitu ya. 2Y sama dengan 4, maka Y-nya adalah 4 dibagi 2, berarti itu adalah 2. Di sini kita punya titik potongnya 0,2,0. Nah, kita gambar, itu ada di sini. Sekarang, kapan dia memotong sumbu X? Sumbu X akan dipotong ketika Y 0 dan Z 0. Jadi kita masukkan X mau dicari, kemudian Y 0, kemudian Z-nya 0. Masukkan di sini. Kalau Y-nya 0, Z-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Di sini X sama dengan 4. Kita masukkan di sini, saya hapus dulu ini ya. Oke, sudah saya hapus. Kita masukkan, sekarang Y 0, berarti ini 0. Yang ini Z 0. Nah, sekarang X sama dengan 4. Langsung ya, kelihatan jelas. Berarti X sama dengan 4. Masukkan di sini. Kita punya satu titik potong lagi, 4,0,0. Kira-kira di sini. 4. Oke, sekarang kita siap menggambar grafik ya. Bidang yang sedang kita cari itu dengan cara menghubungkan titik-titik ini. Pertama kita lihat bidang yang di depan kita. Ini tembok di depan kita. Nah, bidang yang kita cari itu mengiris tembok kita seperti itu. Dari atas sampai ke bawah ini teriris. Kemudian tembok sebelah kiri kita itu juga teriris ya, teriris begini. Kemudian lantai itu juga teriris. Nah, kita hubungkan dua titik ini. Inilah bidang yang sedang kita cari. Jadi bidang X plus 2Y plus Z sama dengan 4 kalau digambar di dimensi 3 itu seperti ini ya. Nah, yang saya arsir yang bagian segitiganya ini aja, tapi sebetulnya bidang ini sangat besar ya. Tidak saya arsir yang sebelah sana karena ini kan di belakangnya tembok, tapi sebetulnya ya ini masih sampai ke sana dan mengiris tembok depannya kita. Lalu dia mengiris tembok juga yang di belakangnya kita. Jadi bidangnya masih lanjut sampai sana, sampai ke kiri dan sampai ke bawah juga. Nah, bidangnya seperti itu. Cuma biasanya kalau kita menggambar bidang ini tidak perlu sampai semua digambar seperti itu ya, cukup dengan perwakilan seperti yang pertama tadi dengan segitiga aja ini sudah cukup. Nah, seperti ini sudah cukup. Semoga ini jelas ya. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Di sini Z sama dengan 4 minus X kuadrat. Nah, sumbu Y-nya tidak ikut-ikut lagi sekarang ya. Kalau sumbu Y tidak ikut-ikut berarti berapapun nanti nilai Y yang dimasukkan, hasilnya akan tetap sama, sebuah kurva
kurva, kalau kita lihat dari sini X pangkat 2 berarti kurva ini adalah parabola gitu. Nah, kita siapkan dulu seperti biasa, tembok di depan, kemudian tembok di kiri, sumbu X dan sumbu Z membuat tembok di kiri, kemudian Z dengan Y membuat tembok di depan. Yang di sini adalah lantai. Mudah-mudahan cara ini lebih bisa diterima untuk mengimajinasikan gambar dimensi 3 gitu ya. Sekarang karena Y tidak ikut-ikut, enak sekali kita membuat Y sama dengan 0. Saya ganti biru dulu. Berarti ketika Y sama dengan 0, kita coba kalau X-nya sama dengan 0, Z-nya berapa? Kita masukkan ke sini ya. Kalau X 0, berarti Z sama dengan 4 dikurangi 0. Berarti Z-nya adalah 4. Nah, kita sudah punya titik potong di sini 0,0,4. Itu memotong sumbu Z. Jadi bidang kita nanti, atau ini ya, grafik kita nanti itu akan memotong sumbu Z di sini, di titik 0,0,4. Kemudian kita coba sekarang bagaimana kalau Z-nya yang 0. Nah, ini Z-nya kita ganti 0. Jadi Y-nya tetap aja 0 supaya gampang, karena Y toh tidak ikut-ikutan dalam hitungan ini. Nah, sekarang X-nya berapa? Kita langsung masukkan di sini ya. Jadi kalau Z-nya sama dengan 0, kita akan punya 0 sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 4, maka X itu adalah akar dari 4. Berarti X itu adalah plus atau minus 2. Nah, plus 2-nya ada di depan di sini, minus 2-nya nanti akan ada di belakang sini. Jadi nggak masalah ya. Jadi nanti ada minus 2 di sini. Itulah titik perpotongan X-nya 2 dan X-nya min 2. Kita dapat 2 titik potong. Kita tulis dulu di sini X2, Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian X-nya min 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Oke, dari 3 titik ini kita melihat bahwa ini adalah kurva parabola dengan puncak di atas. Di nomor 4 ini Z sama dengan 4. Kemudian yang di sini, nah ini kembar ya, harus simetris. Memang gambarnya tidak bisa simetris karena kita menggambar dimensi 3 di dalam dimensi 2. Oke. Ini kan ketika Y sama dengan 0. Nah, bagaimana ketika kalau Y ini kita ganti? Ketika Y sama dengan 1, maka hasil perhitungannya akan sama persis seperti ini. Jadi kalaupun kita geser ke sini, Y sama dengan 1, kita akan mendapatkan kurva yang persis sama kayak gini. Kemudian kalau kita geser Y sama dengan 2 bagaimana? Perhitungannya juga akan tetap sama. Kita akan mendapatkan titik yang seperti ini juga. Karena bagaimanapun, berapapun nilai dari Y, maka yang terbentuk adalah kurva parabola seperti ini. Jadi kalau kita mau teruskan, maka kita akan mendapati suatu ruangan seperti apa ini ya, seperti terowongan. Nah, kira-kira seperti itu. Terowongannya bukan cuma di sini tapi juga sampai ke belakang sana. Ini terowongan yang sangat panjang. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Dan ini juga sampai bawah, karena ini adalah kurva parabola ya. Oke, sampai di situ mudah-mudahan ini cukup jelas. Kalau yang merasa kurang jelas boleh berikan komen di saya di Google Classroom, atau boleh ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Saya pikir itu tidak masalah ya. Kita bisa pakai sedikit waktu lagi kalau memang dibutuhkan. Oke. Bagian kedua masih tetap sama, menggambar grafik dalam R3. Jadi masih tetap dimensi 3. Cuma kali ini semua dipangkatkan 2. Nah, kalau dipangkatkan 2 berarti ini bentuknya adalah bola.